Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal ilmiah itu apa? Jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Saffaraini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional, bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan Ya, ilmiah versi Pak Gembul. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, oh saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah, yang dimaksud dengan tahu itu apa? Saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman? Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Oh, berarti dari awal kita sudah berbeda metode ilmiah berarti ya. Kalau Pak Gembul lebih mengarah kepada indrawi, sedangkan kitab yang saya sampaikan salah satunya adalah dengan indrawi. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya Ali Asyakran. Bagaimana metodologi bagaimana cara kita menguji? Bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar orang-orang berarti subjektif kan? Begini Pak Gembul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas kita Ya memang semua. itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gembul, gitu tidak. Ketika kita mau tahu tentang si sumber Ali Asyakran misalnya, baik atau enggak, kita nggak bisa tanya sama orang yang hidup di zaman itu. Mau nggak mau baca tulisan, mau nggak mau baca siapa yang pernah mengutip tentang beliau, itu mau nggak mau. Coba ilmiahkan kepada saya bagaimana Pak Gembul tahu bahwa selama ini Pak Gembul sholat Rasulullah benar-benar seperti itu prakteknya. Saya menemukan catatan dalam Bukhari dan Muslim. Seumpamanya kita bertanya gini, mana tulisan asli Imam Bukhari di zaman Imam Bukhari sekarang? Karena tidak bisa ditunjukkan, berarti Imam Bukhari lepas, tidak pernah ngarang kitab hadis. Gak bisa seperti itu. Yang tidak subjektif di dalam agama, kasih contoh Pak Guru. Nanti baru kita lanjut. Gak ada kalau dalam agama, karena kita berbicara soal ilmiah. Berarti agama ini menurut Pak Guru di seluruh bab-babnya tidak ada yang ilmiah. Ada. Contoh, nah itu contoh apa di agama yang menurut Pak Guru itu ilmiah seperti itu. Bahwa figur Nabi Muhammad adalah tokoh historis itu nyata. Itu terbukti secara ilmiah. Dari mana Pak Guru tahu kalau Nabi Muhammad dulu orang baik? Kita gak bicara orang baik, tentang figur keberadaannya itu ada. Dari mana? Oke. Dari mana tahu? Dari mana kita mengetahuinya? Dari jejak-jejak objeknya, dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak. Jejak objek, coba seperti Sorban, apa? Jejak. Sorban misalkan yang seperti itu ya. Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah. Dari mana Pak Guru tahu bahwa kuburan itu benar-benar kuburan Rasulullah? Gak ada. Subjektif dong. Iya, pada bagian itu subjektif kan, saya nggak bilang. Akhirnya kan subjektif semua kalau gitu Pak Guru. Bukan, saya gak, kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78 atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya, Ini ilmiah ya? ya, Yang kami tadi nggak ilmiah? ya. Oke. Anda mungkin sudah menyimak perdebatan saya dengan Pak Guru Gembul seputar apakah akidah Islam itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya sudah paparkan di sana bahwa dasar-dasar akidah Islam itu punya landasan rasional, dan pengetahuan rasional tidak bisa kita pungkiri adalah pengetahuan ilmiah karena dia melandasi seluruh produk pengetahuan manusia, termasuk pengetahuan empiris itu sendiri. Ya, untuk membenarkan pengetahuan empiris, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari pengetahuan rasional yang bersifat aksiomatik. Ada di luar sana orang-orang yang mengatakan itu hanya ilmiah versi Islam. Jadi apa yang kita katakan ilmiah itu hanyalah ilmiah versi Islam. Saya ingin mempersoalkan kesimpulan ini dengan penjelasan sebagai berikut. Saudara sekalian, apakah Anda perlu menjadi Muslim untuk mengatakan bahwa buku yang ada di hadapan saya ini
ditulis oleh seorang penulis. Saya tidak pernah berjumpa dengan penulisnya. Tapi menurut logika yang sehat, saya bisa sampai pada kesimpulan bahwa buku ini tidak mungkin menyusun dirinya sendiri. Dia pasti ada yang menulis. Meja yang saya gunakan sekarang ini adalah sesuatu yang dibuat. Saya juga tidak pernah berjumpa dengan pembuat kaca, pembuat kayu, dan seterusnya. Tapi logika yang sehat akan memastikan bahwa pembuat meja ini ada. Anda tidak perlu menjadi muslim untuk mengatakan bahwa sesuatu yang ada dari ketiadaan itu pasti ada yang mengadakan. Jadi logika yang mengatakan Tuhan ada dan klaim tersebut bisa dibuktikan keilmiahannya, ilmiah yang kita maksud itu bukan ilmiah versi Islam, tapi itu ilmiah versi akal sehat. Karena logika yang sehat tidak akan pernah bisa mengimani sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada, lalu dikatakan mengadakan dirinya sendiri. Apakah Anda perlu menjadi muslim untuk sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi? Mengingat bahwa dalam sejarahnya beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah ada riwayat historis yang mengisahkan bahwa beliau pernah melakukan perbuatan yang keji dan tidak beradab. Kejujurannya, integritasnya tersaksikan dalam data-data historis. Beliau kemudian mengaku sebagai utusan Allah yang tidak pernah berbohong ini. Kemudian beliau juga mendatangkan sebuah bukti yang luar biasa yang tidak tertandingi oleh makhluk sama sekali, berisikan tantangan sejak belasan abad yang lalu dan tidak ada yang bisa mengimani tantangan itu. Kemudian kita juga menerima fakta bahwa beliau adalah seorang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Tapi kok bisa mendatangkan sebuah kitab suci yang berisikan kabar orang-orang di masa lampau? Ada Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Isa, Fir'aun, Bani Israel, Ashabul Kahf, keluarga Imran, dan lain-lain. Belum dengan penjelasan tentang Tuhan, konsep keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, eskatologi surga neraka dengan segala rinciannya. Beliau tidak pernah belajar. Tidak pernah terbukti beliau belajar kepada Rabi Yahudi ataupun pendeta Nasrani. Tidak pernah belajar filsafat ataupun ilmu perbandingan agama, tapi kitab yang beliau sampaikan itu mengkritik keyakinan umat agama lain. Pertanyaannya mungkin tidak pengetahuan ini berasal dari beliau sendiri, sementara beliau tidak pernah belajar. Tidak mungkin. Kita tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal kecuali menisbatkan pengetahuan ini sebagai informasi yang beliau terima dari penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reasoning semacam ini tidak mengharuskan seseorang menjadi muslim. Cukup Anda menggunakan logika yang sehat, kemudian Anda mengamati argumen rasional ini, maka Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita imani karena kita tahu bahwa keimanan ini berbasis pada argumen rasional. Begitupun ketika kita mengatakan ada surga neraka, itu kita katakan karena kita sudah membuktikan kenabiannya terlebih dulu secara rasional tadi. Walhasil yang ingin saya katakan, apa yang kita buktikan secara ilmiah dalam presentasi itu bukan ilmiah versi Islam, tapi itu ilmiah versi logika, versi akal sehat. Kecuali kalau Anda ingin mengkhianati akal sehat Anda sendiri. Terima kasih.